Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai kunut yang ini subuh. Ya. Subuh. Itu kan kalau imam dia baca kunut, kita sebagai makmum mengikutinya atau gimana? Ya. Ya, jazakallahu khairan. Nah, tentang masalah kalau misalnya imam mereka kunut subuh, apakah kita juga ikut kunut di belakangnya? Ya. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Ya, sebenarnya pembahasan tentang masalah kunut di salat subuh, ya memang betul ada sebagian pendapat di kalangan para ulama kita rahimahumullahu taala. Ya, sekalipun ada yang tegas mengingkarinya seperti mengatakan itu adalah perbuatan bid'ah, perbuatan yang mengada-ada. Nah, dari sana para ulama ada yang berpandangan kalau misalnya ada imam yang kunut subuh, maka kita diam saja. Kita diam saja, tentunya menunggu imam yang selesai dia kunut subuhnya, baru kita setelahnya ikut ruku bersama dia. Paham? Ini fatwa sebagian ulama. Dan ada juga yang berpandangan, ada juga yang berpendapat kalau misalnya dia kunut, ya imam kunut, maka kita boleh saja ikut kunut, ya di situ, ya dengan mempertimbangkan kemaslahatan saja, mempertimbangkan maslahat. Kalau misalnya taruhlah di tempat, ya misalnya kita khawatir kalau misalnya tidak menyamai orang-orang di situ mungkin bisa terjadi fitnah dan sesuatu, ya maka antum tidak masalah ikut kunut juga. Jelas ya? Yang jelaskan itu pada hakikatnya bukan antum yang melakukan, tapi imamnya. Kita sebagai makmum cuma ikut saja. Nah, kecuali kalau kita sholat sendirian atau kita sebagai imam, maka kita tidak kunut. Ya kan? Kita tidak kunut subuh. Tapi kalau kita sebagai makmum, lihat saja keadaan. Kalau misalnya tidak ada masalah, antum tidak mengangkat tangan, tidak usah mengangkat tangan. Ya kan? Tidak usah mengangkat tangan. Tapi kalau misalnya kira-kira nanti hanya antum sendirian, apalagi pas di belakang imam misalnya, ya kan? Nah, ini sendirian saja yang menjadi imam ini. Nah, kalau seperti itu ya mungkin tidak masalah dia ikut imam untuk menimbang kemaslahatan yang ada. Wallahu alam. Kebalikannya, Ustaz. Ya. Kalau kebalikannya kita disuruh menjadi imam. Ya. Kalau kita jadi imam, maka pertama, kalau misalnya di tempat tersebut, di masjid tersebut biasa melakukan kunut, maka usahakan antum jangan jadi imam. Ya kan? Karena nanti membuat fitnah nanti kan. Kecuali masyarakat atau jamaah di situ tahu, oh ini orang ini memang dia tidak kunut dan mereka biasa untuk mengikuti itu. Tidak ada masalah. Ya kan? Tapi kalau misalnya tiba-tiba antum disuruh orang semua kunut di situ, ya kan? Ada orang yang berpandangan, ikhwan, ada yang berpandangan kalau tidak kunut subuh batal sholat. Ada yang berpandangan seperti itu ya, sampai ekstrim seperti itu. Walaupun ini terlalu ekstrim ya, tapi ya namanya itu pemahaman orang, ya kan? Nah, maka jangan kita membuat gaduh lah. Jangan membuat gaduh. Kalau misalnya kita belum pernah juga sholat di situ disuruh imam, minta udzur saja, jangan mau jadi imam, ya kan? Atau kalau misalnya dipaksa, antum jelaskan, saya mau jadi imam tapi ingat saya tidak kunut ya. Nah, kasih tahu mereka, ya kan? Kalau ada yang ya sudah Ustaz, tidak masalah. Ya sudah antum jadi imam. Jelas ya? Nah, wallahu a'lam. Intinya kan tadi sama itu Ustaz, tapi ada lagi tambahan Ustaz. Iya. Kalau misalkan kita ikut kunut saya, tapi kan kita nggak berdoa Ustaz, kita tetap ingkari. Iya. Ingkari kunutnya, tapi kita angkat tangan juga Ustaz, itu gimana Ustaz? Maksudnya antum mengingkari bagaimana? Antum kan melakukan. Kalau antum lakukan tidak mengingkari itu. Kecuali kalau antum diam itu mengingkari namanya. Iya kan? Kalau antum melakukan bagaimana caranya? Antum melakukan baru antum mengingkari. Jadi intinya ada dua saja. Antum tidak lakukan, ya kan? Irsal saja, tidak usah angkat tangan, diam saja, ya kan? Atau antum melakukan seperti ini menimbang maslahat dan mafsadat. Itu saja. Wallahu a'lam. Nah, lanjutnya masalah. Ya, saya ini. Saya letak SIM angkat tangan. Biar terdaftar gitu. ya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan itu tadi bahwa rakaat sholat witir itu boleh 1, boleh 3, boleh dan seterusnya. Nah, di sini tadi itu kan dibolehkan 1, tetapi ternyata di hadis yang lain itu 1 itu pada penghujung malam kalau saya takut tidak ini
Ya, satu. Nah, itu bagaimana ininya Ustaz? Usia kan tadi kan boleh satu, jadi apakah boleh di awal-awal malam satu? Sudah bisa. Iya. Ya. Jadi yang paling sudah ambil paling ringannya sudah ya. Sudah satu rakaat baru di awal malam lagi. Kalau lagi semangat mungkin 11 rakaat di akhir malam ya. Taib. Jadi apa namanya terkait dengan hadis tadi memang disebutkan ya dia melakukan sholat witir di akhir malam dengan satu rakaat. Ini penjelasan hadis saja sebenarnya karena sudah kita jelaskan bahwa waktu utama melakukan sholat witir itu memang di sepertiga malam terakhir, itu waktu paling utamanya. Nah, tapi waktu bolehnya setelah sholat isya dan itu umum berlaku baik yang 1 rakaat ya, 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat atau 11 rakaat. Jelas ya? Jadi boleh. Jadi jangan khawatir ya. Insya Allah boleh. Nah, boleh di awal malam. Ya, 1 rakaat di awal malam. Bahkan kalau mau lebih mudah lagi, boleh dalam kondisi duduk. Paham ya? Karena sholat sunnah itu boleh kita lakukan dalam posisi duduk, walaupun mampu berdiri. Sudah pernah lewat pembahasannya kan? Sudah pernah kan? Kalau sholat wajib itu wajib berdiri. Kalau sholat fardu syaratnya berdiri. Kalau sholat sunnah boleh duduk tapi pahalanya setengah. Jelas ya? Nah, makanya kalau misalnya Awal malam duduk lagi. Sudah 1 dapat setengah lagi ya. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya lakukan ini, misalnya cek tidak angkat ini, tidak angkat tangan, tapi dalam hati karena saya ikut berdoa. Amin. Kan dari ketani. Artinya terbawa suasana mungkin gitu ya. Berdoa mungkin bagaimana itu? Baik. Ya. Ya, kalau misalnya kita tidak ikut kunut subuh, apa yang kita lakukan? Ya, kita boleh berdoa, memperbanyak doa i'tidal. Doa i'tidal apa? Rabbana walakal hamdu. Ya kan? Itu paling ringkasnya kan? Kalau panjangnya baca Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ya kan? Ada juga Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa minhu min syi'ti min syai'in ba'du. Ya kan? Nah, makanya dihafalkan itu, Pak. Jadi supaya istilahnya kita tidak diam saja tapi bisa membaca doa ketika i'tidal. Ya, dan sudah kita jelaskan dalam buku ya, ada beberapa doa-doa bisa dihafalkan itu. Ya, jadi kalau misalnya imam kunut subuh, kita bisa membaca doa itu. Kita bisa membaca doa itu. Nah, kalau misalnya gara-gara terbawa dengan akhirnya kita mungkin ikut mengaminkan karena tidak sengaja, tidak ada masalah. Namanya perbuatan yang atau ucapan yang kita lakukan di luar kesadaran atau hanya terbawa saja, insyaallah taala tidak ada masalah. Jelas ya? Nah, jadi hanya yang saran yang paling bagus kalau bisa kita hafalkan doa-doa ketika i'tidal. Doa ketika i'tidal sehingga kita juga sibuk dengan bacaan kita. Ya kan, bisa sibuk dengan bacaan ketika kita i'tidal. Nah, itu wallahu taala alam bisawab. Baik. Baik, ada lagi? Bisa digambarkan Ustaz, untuk masalah nasilah ini bisa digambarkan Ustaz, bencana bagaimana misalnya bencana itu dilakukan nasilah ini. Ya. Kedua, apakah sebaiknya disampaikan kepada jemaah sebelum Nah. Ya. Jazakallah khairan. Jadi terkait dengan kunut nazilah saya tidak tahu apakah nanti akan datang pembahasannya atau tidak. Ada yang pernah lihat ada pembahasannya di buku ini? Tidak ada kayaknya ya. Ya, jadi terkait dengan masalah kunut nazilah, kunut nazilah itu artinya suatu kejadian yang terjadi. Nah, makanya kunut ini dilakukan karena ada satu kejadian. Nabi pernah melakukannya ya ketika suatu peristiwa terbunuh 70 orang sahabat penghafal Al-Quran. 70 orang sahabat ini semuanya hafid Al-Quran. Dibunuh oleh orang-orang musyrikin, oleh orang-orang yang dia pura-pura masuk Islam. Ya, kemudian dia bawa 70 hafid sahabat ini, kemudian dia bunuh semuanya. Nah, gara-gara kejadian ini Rasul sangat bersedih sekali.
Nah, maka beliau disebutkan 1 bulan penuh beliau kunut, mendoakan orang yang membunuh tadi. Nah, itu beliau kunut di sholat maghrib, di sholat isya, di sholat subuh, di sholat duhur, dan di sholat asar. 5 sholat beliau lakukan kunut di akhirnya, kunut nazilah. Jelas ya? Nah ini apanya, dari sini para ulama menjelaskan akan masyru'iyahnya, disyariatkan seorang kunut nazilah. Ya. Dan itu dikhususkan ketika ada suatu musibah menimpa kaum muslimin. Musibah ini baik musibah alam, ya misalnya mereka ditimpa musibah banjir atau tanah longsor atau gempa bumi, sehingga menyebabkan korban jiwa, hancurnya harta dan seterusnya, ya kan? Ini disyaratkan kunut. Atau misalnya ada pembantaian kaum muslimin. Nah, ada pembantaian kaum muslimin yang dilakukan oleh orang-orang kafir, ya mereka membantainya, ini juga disyariatkan kunut nazilah. Jelas ya? Taib. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Nah, para ulama berselisih pendapat terkait dengan masalah kunut nazilah ini. Ya. Apakah kunut nazilah itu dianjurkan atau disyariatkan, ya, walaupun tanpa izin penguasa atau harus dengan izin penguasa? Ya, harus dengan izin penguasa. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kalau kita lihat dari nas dalil dari Quran dan hadits Nabi SAW, kita lebih condong kepada pendapat kunut nazilah ini nanti baru kita lakukan kalau ada izin dari penguasa. Paham? Kalau ada izin dari penguasa. Misalnya penguasa menyerukan kaum muslimin agar melakukan kunut, dan itu pernah ya? Pernah dulu terjadi ya kan? Penguasa kita mengumumkan kepada masyarakat supaya lakukan kunut di sholat kita. Dan itu ada surat yang beredar sempat ya. Ada surat yang beredar. Nah, karena memang kunut ini ya diberlakukan dengan izin penguasa, Kalau misalnya penguasa tidak mengizinkan, maka kita katakan ya mendoakan kaum muslimin itu bukan hanya khusus di saat kunut saja. Ya kan? Boleh kita lakukan di saat-saat yang mustajabah. Banyak waktu-waktu mustajabah di sepertiga malam terakhir. Itu lebih afdol lagi. Ya kan? Kita doakan mereka kaum muslimin yang ditimpa musibah, atau di antara azan dan qomat. Banyak waktu-waktu untuk bisa mendoakan kaum muslimin. Jelas ya? Nah, itu yang saya pegang wallahu taala alam, bahwa kunut nazilah itu nanti dilakukan kalau ada izin penguasa. Kalau ada izin dari pemerintah. Kalau mereka izinkan silahkan kunut. Kalau tidak, ya maka kita tidak kunut. Wallahu taala alam bisawab. Nah. Terus ini terkait masalah hukum kunut kan tadi sudah dibahas. Ya. Nah, bagaimana orang yang sering bahkan setiap hari melakukannya? Apakah bisa merusak dari sholat tersebut? Nah. Atau tidak? Ya. Jadi kunut subuh, ya melakukan kunut subuh ini bukan pembatal sholat. Ini bukan pembatal sholat. Ya, paling kerasnya memang dia dihukumi bid'ah di dalam sholat. Orang yang melakukan perbuatan bid'ah di dalam sholat tidak membatalkan sholat, namun bisa saja mengurangi pahala sholatnya. Bisa saja mengurangi pahala sholatnya. Tapi kalau mengatakan apakah batal, apakah rusak sholatnya, kita tidak berani mengatakan seperti itu. Karena terkait dengan masalah pembatal sholat sudah kita bahas, ya kan? Sholat itu bisa batal dengan berbicara, dengan ketawa ketiwi, ya kan? Dengan banyak bergerak, terlalu banyak bergerak-gerak, ya kan? Ini membatalkan sholat. Tapi apakah selain itu membatalkan? Tidak. Nah, jadi minimal paling kerasnya dia telah melakukan perbuatan mengada-ada di dalam sholat, dan paling kerasnya kita katakan bahwasanya hal tersebut bisa mengurangi pahala sholatnya. Bisa mengurangi pahala sholatnya, tidak sampai membatalkan sholatnya. Wallahu a'lam. Demikian. Ada yang ingin tanyakan? Di kunut subuh tadi, Ustaz. Sebenarnya siapa yang pertama kali ulama yang merekomendasikan kunut subuh itu, Ustaz? Karena jadi ditentang sampai saat ini. Iya. Nah, itu seperti yang tadi kita sebutkan dari ulama Syafi'iyah menyebutkan hal yang seperti itu. Ulama Syafi'iyah menyebutkan disyariatkannya kunut subuh. Hanya saja ikhwani fiddin, ya seseorang pertama ya, kita di dalam beragama itu dilarang untuk taklid kepada siapapun. Ya kan? Imam Syafi'i saja mengatakan kalau kalian dapati pendapatku bertentangan dengan dalil, lemparkan pendapatku ke tembok. Itu ucapannya Imam Syafi'i. Ya kan? Nah, sehingga artinya dalam hal ini kalau misalnya ada perselisihan seperti itu, bukan kita katakan oh sudah kalau namanya ada perselisihan ya kita boleh saja memilih
yang mau kunut silahkan, tidak kunut silahkan. Tidak seperti itu ya. Tapi kita lihat yang mana yang lebih dekat kepada dalil. Betul tidak? Ya kan? Sebab kalau misalnya kita lihat perselisihan ulama dan kita mau ambil enaknya saja, nah ini repot ya. Bahkan nanti kita akan mengambil hal-hal yang sungguh bertentangan sekali dengan syariat karena kita ingin ambil perselisihan ulama dan kita ingin ambil enaknya saja. Tidak seperti itu. Tapi kita lihat kepada dalil. Ya kan? Kita lihat kepada dalil. Ya. Apa yang disebutkan oleh Syekh Abdul Azim tadi sangat masuk akal ya kan? Mustahil lah suatu perkara yang kalau Nabi lakukan terus-menerus sementara tidak ada satupun hadis yang sahih yang menyebutkan bahwa Nabi kunut subuh. Tidak ada satupun hadis yang sahih. Ini kan aneh yang seperti ini. Nah, menunjukkan bahwa memang hal tersebut tidak pernah dikerjakan oleh Nabi. Ya, terlebih dalam hadits Tariq Al-Asja'i tadi, ya, ketika beliau ditanya 5 tahun sholat di belakang Nabi. Bayangkan, bukan waktu yang bukan waktu yang sebentar, 5 tahun sholat di belakang Nabi SAW, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar. Tidak pernah satupun dari mereka melakukan kunut subuh. Subhanallah, ya kan? Nah, ini kalau kita ikut sunnahnya Nabi, sunnahnya para sahabat, maka tidak akan melakukan kunut subuh terus-menerus seperti itu. Wallahu alam. Ya. Demikian